Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati Anda semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesehatan yang masih diberikan kepada kita, walaupun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, akan tetapi Allah menjaga kita, memberikan kesehatan kepada kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadirat baginda Rasul, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan tema pembahasan kita, pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Tibalah saatnya kita memasuki bab Ardil Islam alal an-Nasraniyah, mengajak ibu yang non-muslim seperti Nasrani kita ajak kepada agama Islam, atau seperti yang tertulis di dalam judul, mengajak kedua orang tua untuk mengikuti agama yang benar. Ini adalah salah satu tugas, tanggung jawab kita sebagai seorang hamba yang beriman. Bukan hanya sekedar mengajak orang lain untuk masuk mengikuti agama yang benar, agama Islam. Akan tetapi kita juga memiliki satu tanggung jawab yang sangat besar, mengajak kedua orang tua kita yang belum beragama Islam agar mereka masuk Islam. Atau mungkin ada sebagian orang tua kita yang secara formalitas tertulis di KTP-nya beragama Islam, akan tetapi belum menjalankan ajaran Islam secara totalitas, atau sudah menjalankan sebagian ajaran agama Islam akan tetapi belum sempurna, atau sudah mengaku meyakini beragama Islam, KTP-nya pun tertulis beragamakan Islam, akan tetapi masih belum mau menjalankan ajaran agama Islam. Atau ada di antara orang tua kita yang masih menjalankan ajaran agama Islam tapi dengan cara-cara yang tidak benar, menyelisih ajaran Nabi, atau masih mencampur adukkan ajaran agama Islam dengan ajaran-ajaran kekufuran, ajaran-ajaran kemusyrikan dan lain sebagainya. Maka ini menjadi tugas tanggung jawab kita, para anak yang mengetahui ajaran agama Islam secara benar. Kita wajib mengajarkan Islam yang benar kepada ibu bapak kita. Dan ini adalah bagian dari al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan itulah keistimewaan yang didapatkan oleh para sahabat terdahulu, sahabat Rasul. Dengan sebab mereka mengajak manusia kepada kebaikan, melaksanakan ajaran agama Allah, dan meninggalkan segala keburukan, atau yang dikenal dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala puji para sahabat Nabi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian telah menjadi manusia terbaik, umat terbaik. Kuntum khaira ummatin, kata Allah. Dan para ahli tafsir mengatakan kuntum, kata ganti kuntum, kalian telah menjadi umat terbaik, khaira ummah. Itu maksudnya adalah para sahabat Nabi, kan? Yang dimaksud ayat ini adalah sahabat.
Ukhrijat linnas, menjadi umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah atau diciptakan oleh Allah hidup di muka bumi. Untuk apa? Untuk manusia. Untuk manusia dalam pengertian ta'muruna bil ma'ruf, engkau ajak manusia untuk mengikuti kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan engkau cegah manusia jangan sampai mereka melakukan kemungkaran. Ibu bapak kita adalah bagian dari annas yang mendapatkan hak untuk menerima apa yang dinamakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, maka barang siapa di antara kita yang ingin menjadi umat terbaik sesudah para sahabat Nabi yang disebutkan dalam ayat itu, maka tentunya kita meneladani apa yang ada pada sahabat Nabi yang disebut dalam ayat itu. Mereka menjadi khairu ummah disebabkan adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Kalau kita punya semangat untuk mengajak teman-teman kita, orang lain, teman sekolah, ya, teman kerja, dan seterusnya, akan tetapi kemudian meninggalkan ibu bapak kita, kita bersemangat amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang lain, akan tetapi tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar kepada kedua orang tua, maka itu adalah sebuah kesalahan. Justru kedua orang tua kita adalah manusia yang al-aqrab minna, manusia yang lebih dekat dengan kita, yang seharusnya mereka adalah objek dakwah kita yang pertama. Orang yang pertama kali berhak mendapatkan amar ma'ruf nahi mungkar dari kita sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga sebuah kesalahan yang dikatakan oleh para ulama, seorang dai yang berdakwah kepada orang lain ke sana kemari, bahkan sampai keluar kota, bahkan sampai ke luar negeri, akan tetapi tidak pernah mendakwahi ibu bapaknya, membiarkan ibu bapaknya sampai tua, sampai wafat, berada dalam kebodohan, berada dalam kejahilan, tidak mengenal agama, tidak tahu cara ibadah yang benar, tidak bisa bedakan antara al-ma'ruf dan al-munkar, tidak bisa bedakan antara tauhid dan kemusyrikan, tidak bisa bedakan antara sunnah dan bid'ah, tidak bisa bedakan antara at-ta'at, ketaatan dan kemaksiatan. Sementara kita sebagai anaknya yang mengaku cinta kepada orang tua membiarkan mereka seperti itu, maka jelas itu kesalahan. Rasulullah SAW kita lihat mengawali dakwah beliau. Ketika beliau menjadi seorang rasul, diangkat menjadi rasul Allah, maka apa perintah Allah? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Itu perintah yang pertama ketika beliau diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada manusia. Ya, anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan keluargamu yang terdekat. Makanya berdasarkan ayat ini maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan satu kaidah. Dakwah itu diawali kepada al-aqrab fal aqrab. Dakwah itu diawali dari orang yang terdekat kita. Makanya Rasulullah SAW ketika turun ayat tersebut, ya, beliau tidak mengajak tetangga, beliau tidak mengajak orang lain, tapi kerabat beliau datangi satu-satu dari pintu ke pintu. Beliau datangi paman-paman beliau, beliau datangi kerabat-kerabat beliau. Adapun orang tua beliau sudah tiada karena beliau menjadi nabi dan rasul usia 40 tahun sementara ibu bapaknya sudah wafat. Bapaknya Rasulullah SAW yang bernama Abdullah wafat ketika Rasulullah masih di kandungan. Ibunya Rasulullah, ya, Aminah, wafat dikala Rasulullah usia kurang lebih 6 tahun. Beliau masih anak-anak, ya. Sehingga ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun, beliau tidak bisa mendakwai ibu dan bapaknya. Maka siapa orang terdekat pada masa itu? Adalah paman-paman beliau. Paman-paman beliau dakwai. Ya, Hamzah, ada Al-Abbas. Ya, kemudian juga kabilah-kabilah Quraisy yang merupakan bagian dari terah beliau. Ya, kalau orang Jawa bilang terah, kerabat dekat. Mulai dari kerabat terdekat, setelah kerabat dekat, kerabat agak jauh, kemudian baru teman-temannya, ya, kawan-kawannya, dan seterusnya.
Kalaulah seandainya ibu bapak Rasulullah SAW tatkala beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, maka tentunya yang pertama kali beliau dakwai adalah ibu dan bapaknya. Akan tetapi karena beliau menjadi nabi dan rasul di saat ibu bapaknya sudah tiada, maka dakwah yang pertama beliau tujukan kepada siapa? Kepada kerabat karib beliau, baru kepada orang lain. Jadi orang lain itu nomor 2 sesudah kerabat-kerabat kita. Dan ibu bapak kita adalah kerabat kita yang paling dekat. Ingat perintahnya dalam Al-Quran ketika Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk memberikan peringatan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada kerabatmu, ashirah, keluargamu, al-aqrabin, akrab, yang paling dekat dulu. Dan pertama kali yang didakwai adalah istri beliau, Khadijah. Dan Khadijah adalah manusia yang pertama, sekaligus wanita yang pertama yang masuk Islam. Baru setelah itu, ya, paman-paman beliau, sebagian paman beliau, sebagian keluarga beliau, kemudian seperti Ali, seperti ya Al-Abbas, kemudian Ibnu Abbas, kemudian teman-teman beliau yang dekat, teman karib beliau seperti Abu Bakar As-Siddiq, dan seterusnya dan seterusnya. Dan juga ini dicontohkan oleh para anbiya, para nabi dahulu. Lihat Nabiullah Ibrahim ketika beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah. Siapa yang beliau dakwai pertama? Bapak beliau Azar. Bapak beliau tukang bikin patung, ya, memperjualbelikan patung. Beliau membuat patung lalu dijual, yaitu patung yang biasa disembah oleh penduduk di zaman itu. Maka orang yang pertama didakwai Ibrahim alaihissalam adalah bapak beliau. Walaupun bapak beliau tidak menerima, bahkan sempat mengusir Ibrahim alaihissalam. Demikianlah para nabi-nabi yang lain. Ketika mereka diangkat menjadi nabi dan rasul dalam kondisi bapak ibu mereka masih ada, masih hidup, maka pertama kali yang mereka dakwahi adalah ibu dan bapak mereka. Orang yang pertama kali mereka ajak kepada agama Islam adalah ibu bapak sebelum yang lain. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah, Anda yang sekarang sudah memeluk agama Islam, Anda sekarang yang sudah mengenal ajaran Islam yang begitu indahnya ini, maka ajarkanlah agama Islam itu kepada ibu bapak Anda. Ajarkan ilmu keislaman kepada ibu bapak Anda. Ajak mereka agar mengamalkan agama Islam ini dengan benar. Dan itu sebagai bukti seorang anak yang cinta kepada orang tua. Ya. Tidak salah rasa cinta kita kepada kedua orang tua kita bisa kita wujudkan dalam bentuk kita memberikan materi. Tidak salah. Akan tetapi materi, sesuatu yang bersifat material, itu hanya akan dirasakan nikmatnya oleh kedua orang tua kita di mana? Di dunia. Dan usia mereka terbatas. 80 tahun paling, 90 tahun, 100 tahun sudah jarang sekarang. Bagus kalau Anda bisa memberikan kecukupan kebutuhan sehari-hari ibu bapak Anda, makan minumnya, tempat tinggalnya, kendaraannya, kesehatannya, dan seterusnya, bagus. Itu sebuah kewajiban. Itu kewajiban kita. Akan tetapi itu semuanya adalah masalah duniawiyah. Itu semuanya adalah maslahat duniawi. Apakah kita ingin ibu bapak kita bahagia di dunia saja? Apakah kita rela ibu bapak kita hanya bahagia di dunia, kemudian nanti di akhirat mereka akan celaka? Tentunya tidak. Justru perhatian kita kepada agama ibu bapak kita itu jauh lebih besar, jauh lebih penting dibandingkan perhatian kita kepada ibu bapak kita dari sisi material. Ya. Karena material duniawi itu hanya dirasakan di dunia. Adapun agama Islam itu yang akan membawa ibu bapak kita kepada kenikmatan yang kekal dan abadi, yaitu surga, jannatun na'im. Nanti akan banyak anak di akhirat yang mencari ibu bapaknya. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis, akan ada anak di akhirat nanti yang mencari ibu bapaknya.
ingin mengajak ibu bapaknya masuk ke dalam surga, tapi tidak bisa. Kenapa? Ibu bapaknya masuk di dalam neraka karena mereka mengikuti agama-agama kekufuran. Sampai wafat tidak mengikuti agama Islam. Maka ini patut untuk kita jadikan sebagai bahan renungan. Sudah sepantasnya kita punya ghirah, punya semangat yang membara untuk mengajak ibu bapak kita agar mereka mau mengikuti agama yang benar. Kita tidak ridho, kita tidak rela kalau ibu bapak kita mengikuti agama-agama yang menyimpang, agama-agama kesesatan yang mengajak kepada neraka jahanam. Itulah hakikat seorang anak yang benar-benar cinta dan sayang kepada ibu bapaknya, bukan hanya menginginkan kebaikan untuk mereka di dunia, tapi jauh lebih dari itu, menginginkan kebaikan untuk kedua orang tuanya, kebaikan di akhirat. Tidakkah kita ingin mengajak ibu bapak kita nanti menikmati kenikmatan surga? Tidakkah kita ingin berkumpul dengan ibu bapak kita di surga Allah Subhanahu wa taala, tempat yang penuh dengan kenikmatan, tidak ada penderitaan sama sekali, tidak ada rasa sakit, tidak ada kesedihan sedikit pun. Yang ada adalah bahagia, 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 bahagia dan bahagia. Nikmat, nikmat, nikmat dan nikmat kekal abadi di dalamnya. Dan itu semuanya hanya bisa kita dapatkan dan didapatkan oleh ibu bapak kita dengan melalui jalan agama Islam, agama yang benar. Mengamalkan Islam dengan benar, istiqomah sampai akhir hayat. Oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, ya, setelah kita punya semangat untuk memberikan kebaikan duniawi kepada ibu bapak kita, jangan lupa kebaikan ukhrawi kepada ibu bapak kita, itu yang jauh lebih dibutuhkan, lebih penting. Kalaupun kita tidak bisa memberikan duniawi kepada ibu bapak kita, toh itu hanya di dunia. Kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan duniawi ibu bapak kita, toh itu hanya di dunia. Sedih memang rasanya. Akan tetapi nanti di akhirat, tatkala kita tidak bisa mengajak ibu bapak kita masuk ke dalam surga, kita akan merasakan kesedihan yang jauh lebih sedih dibandingkan sekarang. Ya. Karena hanya agama Islam yang menyatukan kita dengan ibu bapak kita di surga Allah. Hanya dengan iman dan ketakwaan kepada Allah yang bisa menyatukan kita dengan ibu bapak kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan harta kekayaan yang kita miliki sekarang, bukan dengan jabatan yang tinggi yang kita miliki, bukan dengan status sosial yang hebat yang kita miliki di tengah-tengah masyarakat, bukan. Semua itu tidak ada guna dan manfaat. Akan tetapi pemahaman agama yang benar yang kita ajarkan kepada ibu bapak kita, itulah nanti yang akan bermanfaat, paling bermanfaat dibawa oleh ibu bapak kita di akhirat, yang akan menuntun mereka dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah, dengan kasih sayang Allah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita baca dalam banyak hadis, begitu banyaknya hadis yang menjelaskan tentang bagaimana orang tua yang beriman meninggal dalam kondisi beriman mendapatkan manfaat dari kesolehan anak yang masih ditinggal wafat. Walaupun ibu bapaknya sudah wafat dalam kondisi beriman, anaknya masih di dunia, anaknya menjadi orang soleh, maka ibu bapaknya yang sudah wafat dengan catatan mereka beriman, kesolehan anaknya menjadi pahala yang mengalir di kubur kedua orang tua tersebut. Akan tetapi kalau ibu bapak kita, ibu bapak Anda meninggal dalam kondisi tidak beriman, walaupun Anda menjadi manusia yang paling soleh di dunia, maka kesolehan Anda tidak bisa secuil pun dirasakan manfaatnya, apalagi pahala sampai mengalir ke kubur mereka. Terputus hubungan antara diri Anda dengan orang tua Anda tatkala orang tua Anda berbeda agama dengan Anda, tatkala orang tua Anda tidak beriman seperti Anda beriman. Makanya Anda jangan bersemangat memperbaiki diri menjadi hamba yang beriman, seorang muslim menjadi seorang muslim yang baik, yang benar agamanya. Tapi jangan lupakan ibu bapak Anda. Ajaklah ibu bapak Anda untuk memahami agama ini dengan benar, mengamalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, istiqomah sampai akhir
hayat mereka. Itulah yang paling mereka butuhkan kelak tatkala mereka menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang begitu banyak yang dimiliki anaknya. Mungkin anak ada yang kaya raya, bisa membelikan segala kebutuhan. Ya, bisa membelikan kendaraan yang mewah. Bisa membangunkan rumah yang megah. Bisa membelikan tanah, sawah, ladang yang begitu luas, kebun yang begitu luas. Yang mungkin itu menyenangkan hati mereka. Akan tetapi perlu diketahui, itu semua tidak akan membawa keselamatan untuk mereka di akhirat. Yang membawa kedua orang tua kita menuju kepada keselamatan di akhirat adalah agama yang kita ajarkan kepada mereka. Oleh karena itu, amar ma'ruf nahi mungkar kepada kedua orang tua kita itu satu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, tatkala Anda melihat ibu bapak Anda melakukan kemungkaran, ingatkan dengan lemah lembut. Kasih tahu mereka, nasihati mereka dengan cara santun, dengan cara yang sopan, dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Demikian juga al-ma'ruf, segala kebaikan, amalan-amalan dalam Islam yang mereka masih tinggalkan, ajarkan kepada mereka dengan hormat, dengan santun dan penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dengan hormat kepada mereka. Ya. Sabarlah Anda ketika mengajarkan kebaikan kepada ibu bapak Anda. Sabarlah Anda tatkala Anda berusaha menjelaskan kepada ibu bapak Anda tentang kemungkaran-kemungkaran yang masih mereka lakukan. Sabar, pelan-pelan. Butuh waktu, butuh tahapan-tahapan. Ya, kita harus sabar dan istiqomah di dalam menyampaikan itu kepada mereka. Ya. Itulah salah satu tanggung jawab para anak yang sudah mengenal agama Islam yang benar untuk mengajak ibu bapaknya kepada agama yang benar tersebut. Di dalam bab ini, Al-Imam Al-Bukhari membawakan satu hadis atau satu athar, yaitu dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah beliau berkata, "Ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun illa ahabbani." Tidak ada seorang pun dari orang Yahudi dan Nasrani yang mendengar keberadaan diriku, mengenali diriku, melainkan mereka pasti cinta kepadaku. Abu Hurairah ini sosok seorang sahabat yang sejak waktu yang lama beliau dicintai oleh semua orang. Tidak ada orang yang mengenal Abu Hurairah melainkan orang itu akan cinta kepada Abu Hurairah karena kemuliaan akhlak, kemuliaan tabiat, perangai yang begitu bagus yang beliau miliki. Ya, beliau sebelumnya adalah seorang ahlul kitab. Beliau hidup di tengah-tengah ahlul kitab. Dan ibu beliau juga seorang ahlul kitab, orang tua beliau. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sangat cinta kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Inna ummi kuntu uriduha 'alal Islam." Sungguh ibuku, saya sangat ingin agar ibuku itu masuk Islam. Setelah Abu Hurairah masuk Islam dan merasakan keindahan Islam yang luar biasa, kecintaan beliau yang begitu mendalam kepada Islam dan semangat beliau untuk mempelajari Islam langsung dari Nabi dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana kita bisa baca biografi beliau, bagaimana sabarnya beliau dan semangatnya beliau mempelajari agama Islam kepada Nabi langsung. Walaupun beliau masuk Islam di usia yang sudah cukup berumur, ya, akan tetapi beliau begitu semangatnya di dalam mempelajari Islam. Beliau semenjak masuk Islam, beliau selalu bermujalasah, selalu bermajlis dengan Nabi, selalu bermulazamah, selalu duduk di sisi Nabi untuk mendengarkan pengajaran ilmu agama dari Nabi langsung. Begitu gigihnya, dan beliau juga banyak mendoakan doa dari Nabi SAW, sehingga sara Abu Hurairah aktsara sahabi hafizan bil ahadis. Sehingga Abu Hurairah itu karena begitu semangatnya beliau
sehingga beliau menjadi seorang sahabat yang termasuk paling banyak hafalan hadisnya. Beliau masuk Islamnya agak belakangan dibandingkan sahabat yang lain, tapi beliau lebih banyak menghafal hadis dibandingkan sahabat yang lain. Kenapa? Banyak faktor. Di antara faktornya adalah semenjak masuk Islam beliau fokus datang kepada Nabi di Madinah, kemudian terus menerus beliau bermulazamah sampai akhir hayat Rasulullah, sampai wafat, sampai akhir hayat. Terus mempelajari Islam dengan Nabi SAW, mendengarkan penjelasan dari Nabi langsung. Dan dari satu sisi beliau juga sangat antusias untuk mengajak orang tuanya masuk Islam. Beliau masuk Islam dalam kondisi ayahandanya sudah tiada, tinggal seorang ibu yang beliau miliki. Maka setelah masuk Islam dan merasakan nikmatnya mengikuti ajaran Islam, Abu Hurairah pun begitu inginnya, sangat ingin beliau mengajak ibunya masuk Islam. Saking cintanya, karena cintanya beliau kepada ibunya, sebagaimana ibunya juga mencintai beliau. Maka beliau mengatakan, inna ummi kuntu uriduha alal Islam. Sungguh ibuku, aku sangat menginginkan beliau agar beliau masuk Islam. Fata'ba, akan tetapi sayang ibuku enggan untuk masuk Islam bersamaku. Ibuku tidak mau menerima Islam. Fakultu laha fa'abad, saya telah ajak ibuku untuk masuk Islam, fa'abad, akan tetapi beliau tidak mau. Berulang kali saya ajak ibuku agar masuk Islam. Saya tawarkan Islam kepada beliau, saya jelaskan Islam kepada beliau, tapi beliau masih saja enggan untuk menerima agama Islam. Fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, lalu saya katakan kepada Nabi, ud'ullaha laha. Ya Rasulullah, tolong doakanlah ibuku. Berdoalah Anda kepada Allah untuk ibuku agar beliau masuk Islam. Fada'a, maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah, mendoakan ibu Abi Hurairah agar masuk Islam. Maka kemudian berapa waktu kemudian kata Abu Hurairah, fa'ataituha waqad ajafat 'alaihal bab. Maka kemudian saya pun datang kepada ibu saya di saat ibu saya sudah menutup pintu rumah beliau. Faqalat, ketika saya datang ke rumah ibu saya, maka ibu saya memanggil saya, berkata kepada saya setelah beliau tahu bahwa saya datang. Maka ibu saya berkata, ya Abu Hurairah. Dalam riwayat yang lain, ya, dikatakan Abu Hurairah itu kalau mau menemui ibunya maka beliau panggil dari luar dengan santunnya, dengan sopannya, dengan hormatnya, ya, sehingga Abu Hurairah ini tidak pernah membuat ibunya kecewa. Abu Hurairah itu ketika datang kepada ibunya, ibunya selalu senang. Akan tetapi setelah Abu Hurairah masuk Islam, kedatangan Abu Hurairah itu sangat dibenci oleh ibunya. Tapi kali ini berbeda. Ketika Abu Hurairah datang dan ibunya tahu Abu Hurairah sudah masuk Islam dan pernah mengajak ibunya masuk Islam, kali ini justru ibunya yang memanggil, ya Abu Hurairah, dari dalam rumah. Pintu dalam kondisi tertutup, ibunya memanggil Abu Hurairah, mengatakan, ya Abu Hurairah, inni aslamtu. Wahai Abu Hurairah, anakku, aku ibumu sudah masuk Islam. Subhanallah. Abu Hurairah begitu inginnya, begitu cinta dan sayangnya kepada ibunya, sehingga beliau sangat ingin ibunya masuk Islam. Maka beliau datang kepada Nabi, minta kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah untuk ibunya, agar ibunya masuk Islam. Dan ternyata doanya Nabi spontan dikabulkan oleh Allah. Ini adalah mukjizat, ya. Yang tadinya ibunya Abi Hurairah ketika diajak oleh Abu Hurairah untuk masuk Islam, enggan, menolak, bahkan marah. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, ibunya Abu Hurairah ini sempat mengancam Abu Hurairah, dia tidak akan makan sampai Abu Hurairah meninggalkan agama Islam. Subhanallah. Tapi kali ini, setelah Rasulullah mendoakan keislaman untuk ibu Abi Hurairah, maka di luar dugaan Abu Hurairah, yang tadinya ibunya sangat tidak suka dengan Islam, ternyata doa Rasulullah dikabulkan dan ibunya pun masuk Islam.
inni aslamtu. Wahai Abu Hurairah, aku ibumu sudah masuk Islam, nak. Fa akhbartun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah mengabarkan keislaman ibunya kepada Nabi. Dari hadis ini, dari kisah ini bisa kita ambil sebuah pelajaran. Pertama, kita mengajak ibu kita kepada agama Islam, harus ibu kita, bapak kita harus dengan sabar. Harus dengan sabar. Yang kedua, kita jangan lupa doa. Jangan mengandalkan kemampuan kita saja di dalam mengajak, di dalam memberikan penjelasan. Karena hidayah di tangan Allah. Banyak yang tidak masuk akal di dunia ini. Sesuatu yang akal kita tidak bisa jangkau. Tapi kalau Allah berkehendak, akan terjadi. Orang yang tadinya benci dengan Islam, memusuhi Islam, bahkan membantai kaum muslimin mungkin. Akal kita nggak akan terima kalau orang itu nanti akan masuk Islam. Contohnya adalah kisah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau seorang pemuda Quraisy yang sangat benci kepada Islam dan kepada Nabi pembawa Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi di luar dugaan, ya, beliau mendapatkan doa dari Nabi. Karena Nabi mendoakan dua pemuda agar diberi hidayah oleh Allah, keduanya atau salah satu dari keduanya. Dan ternyata Allah pilih Umar, antara Umar dan Abu Jahal kalau tidak salah, ya. Ternyata Allah pilih Umar. Hidayah di tangan Allah. Anda yang punya orang tua yang mungkin masih belum beragama Islam, atau Anda yang punya orang tua yang mungkin masih belum suka dengan ajaran Islam, ajaklah mereka dengan pelan-pelan, dengan sabar, dan jangan lupa doakan mereka. Doa, sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, dengan doa bisa jadi Allah akan mudahkan itu. Ya, banyak orang yang mungkin berputus asa ketika melihat orang tuanya sudah begitu rusak. Subhanallah. Orang tua mungkin sudah bergelimang dengan dosa. Anaknya mungkin kadang sudah putus asa mengingatkan orang tuanya, orang tuaku ini sudah parah, gak mungkin orang tuaku jadi baik. Jangan seperti itu. Allah Maha mampu merubah segala-galanya. Hidayah di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kalau Allah berkehendak memberikan hidayah kepada siapapun, walaupun kepada orang yang paling tidak suka, paling benci dengan Islam, kalau Allah menghendaki maka mudah. Ibunya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu asalnya tidak menyukai Islam. Bahkan beliau pernah mengancam Abu Hurairah tidak mau makan sampai Abu Hurairah meninggalkan Islam. Tapi setelah didoakan oleh Nabi SAW akan keislaman ibunya Abu Hurairah, maka Allah berikan hidayah, dan ibunda Abu Hurairah pun akhirnya masuk Islam. Subhanallah. Ini pelajarannya sangat penting. Jadi kalau kita ingin mendakwai ibu bapak kita, mengajarkan kebaikan kepada mereka, mengajak mereka sholat, mengajak mereka untuk beramal soleh, dan seterusnya, meninggalkan kemungkaran, itu kita harus sabar. Kemudian jangan lupa doakan mereka. Karena bisa jadi ajakan kita nggak ngefek, tapi doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi jangan hanya mengandalkan ikhtiar. Ikhtiar harus kita lakukan, tapi doa tidak kalah penting. Ya, dan orang yang berdoa dan orang yang berikhtiar, kata para ulama, berikhtiar diiringi dengan doa yang benar, yang jujur, itu menunjukkan ikhtiarnya benar-benar. Ya, benar-benar dia ikhtiarnya itu dia menginginkan untuk bisa tercapai. Buktinya adalah dengan doa tadi. Ya, jadi finalnya itu adalah doa itu sebenarnya. Makanya dikatakan oleh para ulama, ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Jangan pernah Anda berputus asa tatkala Anda melakukan ikhtiar dan belum Allah kabulkan. Ya, kita harus berdoa. Kadang-kadang ada orang mengandalkan kemampuannya berusaha, lupa dengan Allah. Ini adalah kesombongan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan orang yang meninggalkan berdoa kepada Allah itu yastakbirun.
Ya, dikatakan sebagai orang yang sombong. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu sombong. Ya, makanya kita jangan pernah membanggakan usaha kita. Ya, kita berusaha karena memang kita diperintahkan Allah untuk berikhtiar, tapi doa itu merupakan bukti kejujuran kita dalam berikhtiar, kejujuran kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena kita yakin hanya Allah yang bisa mengabulkan, hanya Allah yang bisa memberikan kesuksesan dan keberhasilan atas segala usaha dan ikhtiar kita. Apapun, ini prinsip sebagai seorang mukmin itu seperti itu. Makanya benar yang dikatakan para ulama, ikhtiar tidak akan pernah benar kalau tidak diiringi dengan doa. Jadi finalnya sebenarnya di doa itu. Ikhtiar adalah sebagai wasilah sebenarnya. Intinya adalah di doa. Makanya keliru kalau ada orang hanya berusaha berikhtiar nggak pernah doa. Maka itu adalah sebuah kesia-siaan. Karena tanpa pertolongan Allah, tidak ada di dunia ini sehebat apapun orang, tanpa pertolongan Allah tidak akan pernah berhasil usahanya. Makanya doa adalah silahul mu'min. Lihat bagaimana sosok seorang ibunda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu mudahnya masuk Islam. Yang sebelumnya Abu Hurairah sudah ajak berkali-kali, ditolak. Bahkan dia benci dengan keislaman Abu Hurairah. Bahkan dia membenci Abu Hurairah yang dulunya anak yang sangat dia cintai, gara-gara Islam jadi benci. Tapi dengan doa. Ya. Oleh karena itu, ajaklah ibu bapak kita kepada kebaikan. Tapi jangan lupa doakan mereka. Ya, doakan mereka. Fa akhbartun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, kemudian saya informasikan keislaman ibu saya kepada Nabi. Fakultu, kemudian saya pun berkata, ud'ullaha li wa li ummi, ya Rasulullah, doakan kepada Allah untukku dan untuk ibuku. Ya, kalau tadi datang kepada Nabi minta doa agar ibunya didoakan masuk Islam. Setelah ibunya masuk Islam, minta kepada Nabi agar didoakan beliau dan ibunya. Faqal sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Subhanallah. Ya Allah, hambamu Abu Hurairah beserta ibunya, cintailah mereka berdua dan jadikanlah mereka berdua orang yang dicintai oleh manusia. Subhanallah. Maka sebagian ulama menyebutkan satu riwayat bahwasanya semenjak itu Abu Hurairah dan ibunya dicintai oleh banyak manusia. Setelah masuk Islam ibunya, maka keduanya pun semakin dicintai oleh manusia. Dan itu semuanya adalah buah dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik, di antaranya adalah hebatnya doa. Ya. Kehebatan doa tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Makanya benar tadi dalam hadis dikatakan ad-du'a silahul mukmin. Doa adalah senjata seorang mukmin. Jangan pernah Anda di dalam berusaha lepas dari doa. Anda yang ingin sukses dalam bidang apapun, jangan lupa usaha Anda diiringi dengan doa. Termasuk ketika Anda ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada siapapun, khususnya kepada ibu bapak kita. Jangan hanya semata-mata ikhtiar kita sebatas amar ma'ruf, tapi selalu doakan ibu bapak kita agar mereka berdua bisa menerima agama Allah, meninggalkan segala kemungkaran, kemusyrikan, kebid'ahan, kemaksiatan, dan mereka mengerjakan berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala, berbagai amalan soleh yang itu akan membawa mereka berdua kepada kebahagiaan yang hakiki, yaitu ila jannatin na'im. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali sampai di sini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bab yang dibawakan Imam Bukhari di sini, karena Imam Bukhari di sini hanya membawakan satu hadis, dan semoga satu hadis yang baru saja kita bacakan kita bisa mengambil ibrah dari sini, dan semoga kita diberikan keistiqomahan di atas agama Islam, ditambah oleh Allah pemahaman keislaman kita dengan benar,
dan mudah-mudahan hidayah pun Allah berikan kepada ibu bapak kita, sehingga ibu bapak kita pun mendapatkan hidayah dari Allah, mengenal Islam dengan baik, memahami Islam dengan baik, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan istiqomah sampai akhir hayat mereka. Dan akhirnya kita pun akan terus, hubungan kita dengan ibu bapak kita tidak putus di dunia, tapi akan terus berlanjut sampai di akhirat kelak, yang berujung kita akan masuk bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada benarnya datangnya dari Allah, ada salahnya dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan dosa saya. Dan kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.